Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Saya terus terang pagi ini bingung mau nanya apa lagi ke Bang Ihsanuddin Nursi ini. Negeri dengan dusta dan nestapa bangsa ini nampaknya betul-betul sedang diuji keadaan rakyat, bangsa dan para para punggawa atau yang memegang amanah. Tapi belanja makin sepi diakui sekarang. Pemerintah membuat stimulus baru mulai Juni besok ini supaya pada belanja lagi ya. Sementara kabar terus bergulir dengan keadaan bangsa ini. Apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan di tengah-tengah meritokrasi yang basa-basi, sebuah catatan dari media Indonesia pagi ini. Tapi ada semangat bingung dari mana duit. Wah, ini rampas saja aset para koruptor. Bingung caranya pula karena undang-undang perampasan aset belum jadi-jadi. Mantap. Yang timbul adalah para preman yang sedang dirampas oleh para penegak hukum nih. Termasuk para begundal pelajar yang dibarakan karena nampaknya banyak orang bingung mendidik anak zaman sekarang. Itu mungkin menjadi parenting lah pagi ini karena banyak orang benar-benar bingung menghadapi anak-anak zaman sekarang, termasuk Gubernur Jawa Barat mungkin ya, yang diomelin KPI. Stop, nggak bisa kayak begitu. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, dari mana kita mulai bangsa terbelah ini? Fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Saya memulai dengan pendidikan. Karena saya melihat negara, lapisan sosial, komunitas, keluarga, dan para orang tua tidak siap menghadapi neocortex war. Perang pemikiran yang terjadi lewat media sosial. Sejumlah kaum cerdas cendekia bahkan tidak bersedia menerima pemikiran alternatif, pemikiran berbeda, dan hanya memaksakan cara berpikirnya atau pendapatnya. Padahal jika menggunakan metode multidisiplin, kita akan melihat sesuatu menjadi lebih luas, lebih mendalam, dan lebih terpadu, sebagaimana Al-Quran mengajarkan pendekatan multidisiplin. Yang ketiga, saya melihat kegagalan pemerintah dalam keteladanan, sehingga merasa perlu memasukkan para remaja ke barak. Itu membuktikan kegagalan sistem pendidikan secara utuh menyeluruh. Baik pemerintah sebagai pemegang otoritas keteladanan, maupun pemerintah sebagai penentu arah pendidikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini membuktikan bahwa daya tahan keimanan kita itu betul-betul melorot habis dan berhasil digerus oleh kekuatan materialisme. Dan itu berarti puncak-puncak materialisme akan mencapai titik akhirnya, dan kemudian dia jatuh begitu. Dan titik materialisme puncak itu adalah dusta dengan segala macam modelnya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan perilaku kazaba, dan kemudian akhirnya dolin, dusta yang mengakibatkan perilaku hidup yang aniaya. 5 hal itu yang saya lihat dalam perspektif pendidikan. Kalau kita ngelihat perspektif pendidikan begitu, maka sebenarnya terpulang sekali pada cara pemerintah mengantisipasi perang neocortex ini, neocortex war. Kalau pakai bahasa ini, perang pemikiran yang muncul lewat media sosial, lewat gadget, lewat perangkat yang dimiliki. Dan ketika satu vaksin dibenarkan untuk diuji cobakan, itu membuktikan kita kalah. Kita membuktikan itu kita kalah, dan
Karena beberapa hari kemudian muncul pandemic treaty 20 Mei yang kita sebut minggu lalu. Iya, betul. Kita sebut minggu lalu. Kok gayung bersambut gitu ya? Gayung bersambut gitu terjadinya. Nah, dalam perspektif ini kelihatan bahwa sistem yang ada memang sistem dusta. Dan itu sebenarnya tertulis dengan rapi, tertulis dengan apik oleh MPR pada 10 Agustus 2002. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 asli adalah Undang-Undang Dasar 45 yang diubah 4 kali. Kan palsu tuh jadinya. Bahwa yang sekarang ini berlaku sistem kepalsuan. Itu yang saya sebut sebagai dusta bangsa. Yang dilakukan oleh para elitnya. Yang akibatkan bangsa ini demikian terperangkap jauh dalam kezaliman. Terperangkap jauh dalam kebahilan. Kebahlulan itu, kebahlilan saya ngomong deh. Begitu jauh gitu terperangkap dalam yang disebut dengan kutilah horosun. Tersesat dalam kebodohan gitu. Nah, ini sesungguhnya sedang tidak terjadi di Indonesia. Hampir banyak terjadi di berbagai negara yang menggunakan gadget, perangkatnya, menggunakan device-nya. Itu demikian lama dalam hari. Misalnya ada yang menggunakan, kalau Indonesia kan sekitar 6 jam rata-rata dipakai. 6 jam dalam sehari. Apa poinnya? Poinnya adalah aktivitasnya adalah menggunakan gadget. Dan itu akhirnya berhasil diarahkan. Bahwa tiap hari terjadi peningkatan penggunaan internet. Tiap hari meningkat frekuensi pemakaian gadget. Itu menunjukkan bahwa betapa banyak waktu itu tidak produktif. Dan kemudian gadget menjadi salah satu penentu, menjadi pembimbing untuk mengambil tindakan. Padahal informasi-informasinya salah. Saya ngambil contoh hari ini yang paling menarik adalah saya bilang debat saya dengan AI. Oh iya. Debat saya dengan AI tentang genosida. Debat saya dengan AI tentang ethnic cleansing. Di situ membuktikan bahwa pemilik AI, tidak berpihak kepada kenyataan adanya genosida. Kebayang kan? Betapa yang namanya AI tidak berpihak kepada kenyataan adanya ethnic cleansing. Jadi ketika saya hajar habis-habisan tentang fakta bahwa genosida terjadi, ethnic cleansing terjadi, Israel menjajah gitu ya. Mereka hanya menerima pengakuan bahwa memang betul Israel menjajah. Tapi bahwa Israel melakukan genosida dan ethnic cleansing, AI mau menolaknya. Dan kemudian saya kejar dengan cara, kenapa kemudian Amerika dan Uni Eropa mendukung perilaku genosida dan ini lagi-lagi kita nggak bisa tayang di YouTube nih omongan ini. Sorry ya. Nggak, tapi menarik karena saya berdebat dengan mesin gitu ya. Kan kalau saya berdebat dengan mesin berarti saya masuk dengan yang siapa dengan programmernya. Dengan siapa yang memberikan data ke AI kan? Data apa yang difilter oleh AI gitu ya? Data apa yang dipakai oleh AI? Nah, ketika saya menggunakan argumentasi bahwa Amerika dan Uni Eropa mendukung habis-habisan Israel dan melakukan genosida dan ethnic cleansing, mereka pusing ngejawabnya. Mereka cuma bilang, iya mereka cuma mendukung Israel, tapi lagi-lagi mereka tidak mau menyatakan bahwa Amerika dan UAE mendukung genosida. Nggak mau mereka nyatakan itu. Saya bilang, Anda pengecut, Anda tidak fair, Anda tidak objektif. Bahkan bahwa Anda bahkan menggunakan perilaku multiple suitable standard. Dia tidak mau menggunakan istilah multiple suitable standard. Mereka menggunakan double standard. Saya bilang, multiple suitable standard dengan double standard itu berbeda. Jadi saya ingin mengatakan, kalau kita menggunakan, kebayang nggak, kalau gadget device itu kita gunakan secara cerdas gitu ya, kita bisa baca dengan baik itu pola pikir dunia. Kita bisa baca dengan baik itu pola pikir yang menentukan kemana gadget itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat dunia. Itu yang saya bilang, sebagian orang yang menggunakan gadget tanpa pengetahuan pasti tersesat. Apalagi di tengah banyaknya PHK atau ledakan PHK sekarang ini ya. Bukannya bersihin WC masjid atau apa, malah main gadget aja gitu kan. Artinya saya mau sampaikan, saya kebetulan saya tertarik untuk berdebat dengan berbagai model AI gitu ya. Dan kemudian ternyata jawaban mereka begini. Ini kecerdasan buatan yang kelihatan sekali bahwa
kecerdasan yang muncul adalah kecerdasan yang dimanipulasi sedemikian rupa, walaupun menggunakan algoritma. Yeah. Tapi kan algoritma ini bekerja berdasarkan siapa yang memberikan masukan. Encoding decodingnya siapa gitu. Nah, di situ sesungguhnya lagi-lagi jika umat manusia, khususnya umat Islam, tidak menggunakan model berpikir Al-Quran, dia akan tersesat. Ini baru sekedar metode berpikirnya loh, belum isi pemikirannya loh. Ulang, ini baru sekedar metode berpikirnya, belum menggunakan isi pemikirannya. Saya baru sekedar menggunakan metode berpikir Al-Quran dengan pendekatan multidisiplin, gua serang habis-habisan itunya namanya AI gitu ya. Wah, sama seperti saya menyerang tentang bagaimana Tuhan yang tiga, tentang hari Natal, dan macam-macam diserang, mereka pun pusing ngejawabnya. Sepanjang kita tahu masalahnya. Artinya sesungguhnya gadget itu gitu ya, berperan ganda. Dia bisa mencerdaskan, tapi sekaligus dia bisa membodohi. Bagi kebanyakan orang yang menggunakan gadget tanpa berpikir, maka dia membodohi. Tapi bagi banyak orang yang menggunakan gadget dalam rangka berpikir, dia bisa ikut melihat tataran berpikir. Misalnya saya mengajukan pemikiran begini, bahwa di Amerika sekarang sedang terjadi pertempuran pemikiran. Diindikasikan banyaknya warga negara Amerika berpindah ke warga negaraan ke Inggris, mengajukan permohonan kewarga ke Inggris misalnya. Ya kan, kejadian begitu gitu. Sementara pada tataran pemikiran, mereka menganggap mainstream moneter itu sudah ketinggalan zaman, sehingga perlu diatasi dengan berbagai pemikiran-pemikiran baru gitu. Itu kalau kita ikutin dalam perdebatan itu, kita tinggal masuk lagi ke dalam mengikuti perdebatan itu gitu. Kenyamanan sudah tidak ada. Nomor satu Indonesia, warganya paling nyaman, walaupun kayak begini ya, lucu ya. Itu penina boboan. Oh, iya, itu penina boboan. Itu penina boboan. Sama dengan pada saat penina boboan terjadi, Indonesia dianggap sebagai negara paling miskin, karena 60,3% miskin. Itu kan vonis tapi sekaligus yang namanya itu stick and carrot lah motifnya. Oh, yeah. Motifnya stick and itulah gaya Barat terhadap negara-negara dunia ketiga gitu loh kan. Anda dikasih stick tapi sekaligus dikasih carrot gitu. Dikasih tongkat sekaligus dikasih yang namanya makanan gitu. Itu biasa itu sih cara. Asal kita tahu bahwa itu caranya begitu, itu soal reward and punishment gitu dari Barat gitu ya. Maka pertanyaan kenapa kita mau diperlakukan dengan model begitu gitu, dengan indikator-indikator mereka. Itu lagi-lagi tingkat kecerdasan kita, lagi-lagi tingkat kepekaan kita, kepekaan pikiran dan kepekaan rasa. Nah, kepekaan pikiran dan kepekaan rasa hanya muncul jika dalam hati kita, dalam pikiran kita itu terbimbing dengan baik oleh yang namanya tadi metodologi dan isinya Al-Quran. Maaf ini baru saya sampaikan kemarin di Semarang gitu ya. Sudah ada sekitar beberapa kelompok masyarakat muncul berdiskusi dengan saya pada Ahad pagi itu sampai dengan zuhur. Nah, kalau itu ceritanya, maka nggak usah heran kalau tadi Ihsan Talib membacakan berita tentang Israel seperti itu gitu. Nggak usah heran itu gitu kalau kondisinya begitu gitu. Artinya sesungguhnya lagi-lagi jika akhirnya yang muncul sekarang ini negara makin sulit, berbagai negara mungkin sulit, itu karena pilihannya sendiri gitu. Seperti Indonesia, itu karena pilihannya sendiri. Pilihan para pejabatnya sehingga kayak gini gitu. Tadi masalah artificial intelligence ini disinggung sama Ustadz Husin juga. Repot sekarang orang, saudara saya di mana di New Zealand tuh ribut masalah hari Idul Fitri kemarin. Akhirnya diadu aja ChatGPT sama DeepSeek. Akhirnya diputuskan sendiri, ulamanya tersingkirkan. Ini juga menjadi sebuah masalah, Ustadz. Yang tadi saya sampaikan itu. Ini kan mau Idul Adha berubah lagi. Ya artinya lagi-lagi kalau kita please lah, kalau Anda tidak bisa membaca Al-Quran tiap hari, paling tidak seminggu sekali deh, soal hari Jumat gitu loh. Hari Jumat tuh duduk sebentar, merenung, bongkar lagi ayat gitu ya, satu ayat ke ayat lain misalnya. Iya untuk masuk ke suasana sholat Jumat yang enak gitu kan, kita baca Al-Quran, kita membaca dengan enak gitu, membaca dengan baik. Gitu. Itulah yang disebut dengan
la raiba fih gitu. Kimat fusilat gitu. Kalau kita mau ngambilnya begitu, Pak, format berpikir begitu gitu. Betul, Nah, betul. sekarang kita ambil kenapa negara mesti memerlukan stimulus? Mari kita pertanyakan dulu. Apa itu rangsangan fiskal? Rangsangan fiskal pada hakikatnya adalah satu model pembelanjaan gitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya masalah pengangguran, misalnya masalah kemiskinan, misalnya masalah daya beli, misalnya deindustrialisasi, gitu kan? Yang sekarang ini orang kebingungan antara kebebasan impor dengan TKDN sampai Astra juga protes misalnya gitu ya. Enggak, ini menggambarkan bahwa jika seseorang memegang kebijakan fiskal demikian lama, maka pasti dia tidak mengatasi masalah. Ulang, jika seseorang memegang kebijakan fiskal sedemikian lamanya, dan itu tergantung pada pola pikirnya sendiri gitu ya, dengan menyebut diri sebagai lapangan banteng satu atau keuangan satu gitu ya, akhirnya begini nih, polanya begini gitu loh. Kebayang nggak? Kalau yang namanya tiap APBN, tiap tahun, itu sesungguhnya tidak pernah bisa mengatasi secara real, secara konkret kemiskinan dan pengangguran. Walaupun angka BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam kenyataan, gini rasionya naik. Kan balik ke dalam tesis berpikirnya berarti. Itu lagi balik-balik ke dalam tesa berpikirnya seperti apa. Ya, orang menyebut, iya kan APBN tetap kasih bansos. Itu kan dalam rangka menggerojoki pasar dengan likuiditas. Iya, bansos. Bansosnya kemudian diapain? Dikorupsi. Artinya duit yang diciptakan itu bukan karena dia berproduksi, tapi karena pemberian. Beda nggak? Beda banget. Beda banget. Seorang anak kita yang sudah dewasa gitu ya, dia punya uang. Dia punya uang karena orang tuanya memberi, karena diberi sama orang tuanya. Sama yang dihasilkan sendiri, beda nggak? Iyalah. Beda. Orang tua yang memberikan modal pada anaknya, kemudian anaknya menghasilkan, itu beda dengan anaknya cuma sekedar menghabiskan apa yang diberi. Beda dong. Itu yang pola pikir fiskal yang salah. Gitu loh. Melihatnya. Sehingga ketika disebut-sebut ada stimulus, ya stimulusnya seperti kasus namanya, kita bangga, kita adalah satu-satunya negara yang berhasil atau menghindari gejolak lebih dalam lagi gitu Bang ya. Iya, pada COVID kita sukses banget. Iya, tapi berapa belanjanya, berapa biayanya, apa dampaknya? Siapa yang menikmati belanja pada posisi COVID? Siapa yang kaya raya pada saat stimulus itu terjadi? Kan gitu, kenapa mesti beli namanya vaksin demikian hebatnya? Siapa yang mendatangkan vaksin? Kenapa kemudian sejumlah orang kaya menikmati posisi belanja kesehatan di era itu? Sama seperti sekarang. Itu kan modalnya nggak berubah gitu loh. Itulah keberhasilan korporatisme yang di Amerika sendiri diprotes habis-habisan. Yang mereka sebut sebagai pentingnya post-neoliberalism. Gitu loh. Artinya kalau saya ingin mengatakan begini, kalau melihat fiskal dan moneter modelnya cuma begini-begini aja, Anda melakukannya dalam bisnis yang seksual. Padahal ini dalam posisi namanya perang ekonomi. Perang tarif itu cuma sekedar indikasi, cuma permukaan. Di bawahnya itu ada perang perekonomian. Itu makanya Trump pusing menyinggung soal visa master, soal QRIS, soal payment system, soal pemakaian mata uang. Ada itu apa artinya perangnya itu? sudah itu artinya perang ekonomi, bukan cuma sekedar perang tarif. Gitu dong ngelihatnya. Makanya jangan bilang tidak ada teorinya. Kita harus melihatnya jangan parsial, melihatnya utuh gitu loh. Bahwa yang namanya tarif itu adalah struktur biaya. Bahwa struktur biaya itu adalah prosesi produksi dengan sumber daya. Bahwa sumber daya, begitu kan urutnya mestinya. Kalau mau mundur ke belakangnya begitu gitu. Artinya ketika kita bicara tentang stimulus sekarang, dan model pemerintahannya selalu model pemerintahan yang business as usual dengan korporatisme, ya sudah. Kita tidak akan pernah bisa mengatasi akar masalah. Salah satu contoh. Di satu sisi Anda memberikan dana antara untuk bergerak investasi habis-habisan.
Maka diambillah sejumlah proyek oleh Danantara. Dari mulai kilang, dan macam-macam termasuk di dalamnya. Kita sebut saja pertama kilang, karena kita import minyak 1 juta barel per hari. Gitu ya. Lalu pada saatnya sama, kita bilang, Danantara yang duitnya sampai ribuan triliun itu gitu, itu membutuhkan juga kebijakan ekonomi yang sejumlah pengamat menyebutnya Prabowonomics dengan Koperasi Merah Putih. Mantap. Coba bandingkan. Coba bandingkan. Yang lagi kesandung menterinya. Bagaimana gitu ya. bagaimana Koperasi Merah Putih, bagaimana Danantara. Dengan kan dulunya pakai pendekatan modal. Koperasi Merah Putih didirikan dengan pendekatan pemberian uang, pemberian dana sebesar 2 sampai dengan 4 miliar. Oke. Mari kita lihat sekarang, mana lebih kokoh kira-kira dengan modal korporatisme? Di tengahnya namanya koperasi yang tinggal papan nama atau yang tinggal mati suri, itu begitu banyaknya gitu. Ada sesuatu yang tidak genah gitu dalam melihat posisi yang disebut kayak gini. Maka orang sibuk soal demokrasi ekonomi. Wah, gitu. Pada saat yang sama orang sibuk soal ekonomi Islam bisa mengatasi masalah. Ekonomi Islam yang mana? Kan ada ahli syariahnya sekarang, itu yang baru kemarin dilantik tuh Bang. Justru nanti orang dibilang ini nanti kita dibilangnya begini, ini Rasil dengan Ihsanuddin Nursi kerjanya nyinyir aja. Saya nggak nyinyir. Kalau saya tidak punya konsep, saya Anda boleh punya nyinyir. Gua punya konsep. Ayo sini duduk bareng sama gue, tarung konsepnya. Kan udah saya bilang tarung. Ayo kita tarung. Gitu loh. Jangan cuma ngomong di belakang aja tuh Ihsanuddin Nursi kerjanya nyinyir aja. Duduk sama gua. Ayo sini kita tarung. Gitu loh. Tarung berpikir ya, bukan tarung. Saya kan mau bebaskan diri bukan dalam rangka kepentingan pribadi. Ada kepentingan yang lebih besar yang kita sedang kita perjuangkan. Ada tuh berita hari ini, jual beli jabatan. Wah, banyak tuh yang mau ngejual ke bank. Nah, artinya ketika kita ngelihat situasi pendidikan yang rapuh, situasi perekonomian yang rapuh gitu ya, situasi politik yang distrust, maka munculnya apa yang saya sebut dengan nestapa itu. Kenapa? Karena basisnya dusta. Basisnya seperti iblis mendustakan Adam. Persis, ini model iblis mendustakan. Dari persoalan sepele ijazah sampai dengan soal konstitusinya itu dusta kan? Gimana coba? Orang cuma melihat soal ijazah, oke lah fine. Ijazah palsu segala, saya setuju. Kita urut dan kita urus dengan baik keaslian ijazah ini gitu. Tapi saat yang sama, mari kita urus juga dan kita urut juga soal kepalsuan keberlakuan konstitusi ini yang tidak pernah membenahi bangsa ini dengan baik. Lalu ada sekelompok orang, kalau begitu sekarang kita melakukan amandemen kelima. Kalau Anda melakukan amandemen kelima, itu berarti Anda berpijak pada konstitusi palsu. Dekrit lagi kayak Bung Karno dulu ya, kembali ke Undang-Undang Dasar kan begitu. Kembali dulu mestinya. Baru kemudian kita menyatakan Undang-Undang Dasar 45 punya kelemahan ini. Bukan kemudian Anda bilang amandemen kelima hanya untuk memperbaiki kelemahan 4 kali amandemen. Itu rujukannya berarti konstitusi palsu. Masa Anda tetap mau berpijak pada konstitusi palsu sih cara berpikirnya? Gimana coba? Anda berarti tetap mau menikmati ketersesatan dong. Anda menikmati ketersesatan itu gitu loh kalau di pola pikir kayak gitu. Nah, maka ketika kita masuk ke dalam persoalan ekonomi di mana kelihatan kredit menurun, NPL naik gitu ya. NPL kan naik. Gitu. Kredit bermasalah naik nih, sudah naik nih. Maka nggak usah heran kalau ada PHK. Nggak usah heran kalau orang kemarin punya pikiran soal dulu Sritex, ingat nggak ketika kita bahas Sritex juga? Kan saya bilang, saya mungkin satu-satunya orang tidak percaya pada Sritex, Ihsanuddin Nursi, orang baru sadar sekarang. Itu permainan lama itu ya, di lumbungnya. Saksi hidupnya lah Ahi Iksan Talib, betapa Ihsanuddin Nursi menyatakan, gua mungkin satu-satunya orang yang tidak percaya sama Sritex. Saat itu, waktu itu, orang baru sadar sekarang, ya sudah nggak apa-apa. Yang saya mau bilang adalah, para pendengar Rasil yang saya hormati, saya mohon maaf sebelumnya. Kenapa kita selalu telat melihat masalah?
Kenapa kita selalu telat memahami masalah? Sehingga kita sudah kelelep baru kita sadar, oh iya kita kelelep. Gimana sih? Orang air begitu air mulai muncul di jempol kaki kita aja kita udah mesti tengarai. Oh ini nggak bener nih saluran air, kemana nih lari? Kan mestinya begitu gitu. Mesti. Wah ini hujan makin besar. Padahal hujan itu berkah. Oh problemnya di mana nih? Oh ternyata salah dalam tata ruang. Itu kan mestinya berpikirnya begitu. Banyak baca, bukan kerja aja. Ya, apalagi kalimatnya cuma kerja aja. Nah, kerja aja itu motifnya jelas sekali. Penjungkir balikan itu kan artinya ketika kerja aja dituntut adalah Anda dijadikan janitor, paling top menjadi operator, paling top lagi menjadi manajer. Kan gitu cerita kerja di balik kerja. Itu kan protes saya sejak dulu begitu. Sampai saya menulis kelas pemimpin kita gitu. Nah, lagi kalau keingat petanya begitu, maka ketika sekarang kita lihat perlawanan Cina, perlawanan negara-negara Iran lagi, perlawanan Iran tentang nuklir. Pada saatnya sama kesediaan Arab Emirat, kesediaan Arab Saudi, kesediaan Qatar untuk melakukan investasi. Itu kan menyakitkan hati situasi Hamas yang saya bilang minggu lalu, betapa kita amat sedih mendalam gitu. Sangat. Melihat begitu berhasilnya mereka memecah belah Islam. Kan dalam sekali pemahaman yang muncul dari situasi itu. Kita dipergelarkan oleh sebuah kenyataan bahwa mereka dengan bangga memecah belah gitu. Ini loh, lu gue pecah belah. Yang di satu ini saudara lu gue tekan, sisi ini saudara lu ini gue paksa untuk investasi tempat gue. Itu kan coba apa yang ada dalam kolbu kita, apa yang ada dalam pikiran kita gitu loh, menghadapi situasi kayak gitu. Sama seperti di Indonesia. Di satu sisi ada kelompok yang ditekan habis-habisan, dikriminalisasi habis-habisan, tapi di sisi lain ada kelompok yang disanjung-sanjung demikian hebatnya. Coba gimana cara mengatasi? Apakah itu keadilan? Apakah itu sikap proporsional? Apa itu sikap cukup fair, kesetaraan? Apa itu demokrasi? Nggak dibubar-bubarin tuh, udah kayak begitu gitu. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Artinya lagi-lagi, kalau kita memang mau menyelesaikan masalah, gitu ya, nggak mungkin Anda melakukannya pada pendekatan strategik fungsional. Angka-angka itu strategik fungsional. Yang mesti dicari di balik angka itu adalah akarnya. Akar angka itu. Misalnya contoh sederhana. Saya presentasi di Rasil. Tidak mungkin pertumbuhan mencapai 5%. Angka extended Nursi 4,8 plus minus 0,2. Dulu. Itu presentasi saya di Rasil. Itu presentasi saya di Surabaya. Orang baru ngomong sekarang. Oke. Tentu ada akarnya omongan itu. Gitu loh contoh sederhananya. Itu tentu ada pemikiran-pemikiran yang mendalam di balik itu gitu loh. Sehingga kita tidak serta menyatakan ini sudahlah konsep pertumbuhannya salah, angka-angkanya tidak akurat. Itu contoh sederhana ya gitu. Lanjut Bang. Ya, sekali lagi mungkin yang ketiga kali saya minta maaf dalam kesempatan sekarang. Maafkan kalau pembicaraan kita seolah-olah orang bilang pesimis gitu. No, ini bukan pesimis. Ada data. Omongan saya model begini kan bukan omongan baru, omongan dari satu generasi lalu sejak saya duduk di DPR. Apa motifnya? Motifnya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas kebijakan. Artinya saya tidak sedang melakukan sikap pesimisme. Saya mengkritisi untuk memperbaiki kebijakan. Karena itu, saya menyodorkan alternatif kebijakan. Itu yang saya lakukan sejak satu generasi lalu hingga detik ini saya bicara gitu loh. Artinya ada alternatif berpikir yang terbaik dibanding dengan pilihan bisnis as usual. Saya ingat saya pernah berdebat dengan Yusuf Kala. Siapa nih Bapenas? Ali Sahbana, namanya lupa. Ali Sahbana, lupa namanya siapa? Bapenas. Lalu kemudian saya, lalu kemudian Kadin. Saya bilang nggak bisa menang MP3EI. MP3 itu produknya siapa? Rumusan siapa? Sama seperti Joko Widodo, nggak bisa bicara pembangunan infrastruktur begini, gitu loh. Infrastruktur itu mesti begini. Saya kemarin menikmati Jakarta Semarang dengan kereta misalnya. Saya bilang, dulu gagas gue 2005, itu adalah ngebangun double track dari yang namanya Merak sampai dengan Banyuwangi, tapi kawasan selatan. Daripada ngebangun yang namanya kereta api cepat. Sudahlah double track dibuat, itulah Jepang, oke lah. Jepang itu bersaing sama Cina, gitu, dari segi sistem siknya, dari sampai sistem rel, sampai kemudian gerbongnya gitu ya.
Tapi di 2005 itu saya sudah menggagas juga yang namanya perkereta apian dari Merak sampai dengan Banyuwangi gitu ya. Zaman. Dengan double track, tapi di kawasan selatan. Coba kebayang nggak kalau itu Itu yang Jonan bilang juga kan begitu biasa. kan, sampai dia tidak mau menghadiri peresmian itu, peletakan batu pertama. Saking pegel. Jonan itu belakangan. Jonan itu belakangan. Sama seperti Jonan bicara soal double track itu belakangan. Karena saya tahu bagaimana konsep Jepang bersama EDB mendikte Indonesia dalam kerangka moda transportasi darat. Itu saya tahu betul itu karena sorry itu di belakang layar saya terlibat. Di belakang layar terlibat dalam konsep. Karena itu saya menggagas. Mungkin saya pernah melihat di RCTI, saya berdebat tentang sistem perkereta apian. Sampai teman-teman perkereta apian bilang, Bang Iksan udah belajar dari mana sistem perkereta apian? Saya mau bilang begini, salah satu moda transportasi darat yang aman itu kereta api. Sepanjang modalnya bla-bla, nah tergantung pilihan. Mari kita lihat frekuensi kecelakaan di Prancis, di Inggris, di Jepang, gitu loh. Yang ngebangun sistem perkereta apian bisa kita lihat kondisinya kayak apa. Gitu. Bisa kita lihat itu modelnya, ada 5 model. Nah, sama seperti ketika kita bicara tentang infrastruktur Joko Widodo. Kenapa lo bangun jalan raya? Tahu nggak kenapa saya pernah bilang juga di Rasil. Kenapa misalnya jalan tol di Kalimantan Timur itu telat? Gagasan saya 2. Jahit seluruh provinsi Kalimantan dengan kereta. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, kalau mau ngebangun jalan tol, hubungkan antara sumber daya produksi dan distribusi. Bukan jalan tol untuk dalam rangka memperluas pangsa pasar mobil. Oh, kalau gitu bener dong Gubernur Jawa Barat itu kereta-kereta lama dihidupin lagi gitu. Begitu kan, Bang? Iya, saya tidak layak mengutip Gubernur Jawa Barat karena saya masih memerlukan kajian lebih dalam tentang perilaku Deddy Mulyadi gitu ya. Saya tidak ingin tersaruk-saruk ke dalam cara pencitraannya Deddy Mulyadi. Branding. Saya nggak kepingin. Saya sama sekali orang yang tidak berkomentar tentang Deddy Mulyadi. Karena saya membatasi diri dan saya mencium sesuatu sejak awal gitu loh. Sejak sejak dia jadi bupati. Tempo telah mengungkap itu ya, abis. Apalagi terus dengan cara paksa Tommy segala gitu ya. Wah, saya makin curi. Apalagi terus cerita soal Loro Kidul dan macam-macam. Nanti dulu deh. Kita nggak bisa begitu melihat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau memang ini kesempatan kita untuk memulihkan di tengah yang namanya negara dunia sedang mencari format keseimbangan baru dalam hubungan ekonomi politik gitu ya. Maka negara ini tidak boleh di bawah tekanan negara manapun. Ulang, negara ini tidak boleh di bawah tekanan negara manapun. Contoh bagaimana perilaku Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris yang memberikan kucing berbaju batik. Itu bahasa diplomasi simbolik torture yang luar biasa. Sama seperti yang terjadi bahasa simbolik torturnya. Betul. Iya. Udah ngasih kucing berbaju batik kan? Iya, bersalibut batik. Sama seperti simbolik torturnya Obama ketika tampil di UI. Walaupun kami dalam keadaan krisis, kami tetap akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa terbaik Indonesia. Itu bahasa simbolik torture. Karena pemberian beasiswa itu adalah dalam rangka brainwashing, cuci otak. Pembentukan kader-kader gitu loh. Itu mesti kan sadarnya begitu gitu. Itu simbolik torture. Padahal Obama sebelumnya menyatakan Hu Jintao itu gua muak sama Hu Jintao. Saya muak dengan Hu Jintao. Artinya lagi-lagi kalau kita ngeliat mbok ya terus terang kenapa saya tarik mendalam karena satu peristiwa dia tidak berdiri sendiri, dia bertalian satu sama lain. Makanya kemudian Indonesia dibilang, dia ahli konspirasi. Ini bukan soal ahli konspirasi. Menarik relasi satu data dengan data lain secara relevan dan signifikan, itu diizinkan secara akademik. Sehingga Anda tidak bisa menuding sebagai konspirasi karena dia relevan dan signifikan. Gitu dong cara ngelihatnya. Kenapa Anda bilang itu sebagai konspirasi? Karena sesungguhnya Anda yang melakukan konspirasi. Makanya dituding balik kan seperti biasa.
menjungkir balikan satu fakta, desepsi kan modelnya. Itulah Yahudi, itulah setan. Iblis punya kerja. Selalu model begitu, menipu, menjungkir balikan, memutus mata rantai. Gitu, memutus mata rantai sejarah. Gitu. Nah, sekarang balik ke bangsa kita sendiri. 5 menit terutama umat Islam kemarin. Oke. Saya mau mengakhiri memang. Balik ke umat Islam sendiri. Kalau umat Islam tetap mau dibodohi dengan cara begini, maka seperti saya sampaikan kemarin, ya wajar kalau Anda tidak percaya diri untuk intan serumah yang surukum, wa yusabit akramakum, maka Anda kemudian tidak sedang menolong diri sendiri, maka Anda akan terus-menerus jadi korban. Terus-menerus jadi korban. Padahal mereka sedang bergeliat habis-habisan mempertahankan posisi mereka dalam rangka menghegemoni, mendominasi, menjajah dunia. Itu sedang mereka lakukan habis-habisan. Lah mereka lakukan, lewat satelit, lewat teknologi militer, lewat teknologi komunikasi, lewat teknologi moneter, lewat teknologi yang namanya ekonomi, semua mereka lakukan dalam rangka mempertahankan posisi hegemoni. Dalam rangka mempertahankan posisi dominasi, menjajah. Umat Islamnya ngapain? Ngapain? Sebagai bentuk keseimbangan bahwa kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, itu ngapain? Kan terbaiknya kita bukan dalam rangka untuk kita. Terbaiknya kita kan untuk masyarakat dunia. Kenapa seolah-olah mereka yang bisa melakukan terbaik untuk dunia? Kan gitu jadi terbaliknya berpikirnya. Kan kita dibilang kuntum khairu ummatin. Oke, kita terbaik. Tapi ternyata mereka yang terbaik. Walaupun terbaik mereka dalam rangka kepentingan mereka. Kalau Islam kan tidak. Terbaiknya umat Islam di dunia itu untuk seluruh masyarakat dunia. Rahmatan lil alamin. Kan mesti mikirnya begitu gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, berarti salahnya di kita. Karena konsepnya konsep yang terbaik. Ketika saya sebut tadi Kimat Fusilat, ketika kita bilang la raiba fih, ketika kita bilang ini karim, ketika ini kita bilang yang namanya kitab yang demikian hebatnya, tangguhnya, lalu kenapa kemudian kita tidak menjadi sempurna, baik dan tangguhnya serta Kimat Fusilat tadi gitu? Kan lagi-lagi kemungkinan problem besarnya pada, kalau bilang kemungkinan saya salah nih, masalah besarnya pada literasi kita, literasi tentang Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak bisa dibaca telanjang. Kalau Anda baca telanjang, ya Anda baca harfiah. Kalau baca harfiah, Anda dapetin kulit pertama bawang. Kulit pertama bawang saja Anda sudah menderita. Mata pedih nih, capek bacanya. Gitu kan. Padahal kulit pertama, padahal masih ada puluhan belasan kulit lain yang mesti Anda gali gitu. Ya sudah, Anda nggak dapat apa-apa. Cuman mata pedih aja. Kan itu jadi masalahnya. Artinya, kita bukan miskin literasi pada umumnya, tapi juga miskin literasi pada Al-Quran. Itu yang saya mau bilang. Nah, literasi kemiskinan, literasi pada Al-Quran itulah yang menyebabkan kita akhirnya kondisinya seperti sekarang. Kurikulum Quran sebagai kurikulum hidup tidak dijalankan gitu. Begitu juga, apalagi sampai di situ. Itu makanya begitu pentingnya sekolah-sekolah dasar Islam, sekolah menengah dan atas Islam, itu mempelajari Al-Quran bukan dalam perspektif harfiah, tapi dalam perspektif yang namanya bagaimana sistemnya, bagaimana analitiknya, bagaimana objektifnya, bagaimana metodologinya. Sehingga ketika kita tahu satu ayat, itu berarti kita tahu tentang sekian puluh ayat gitu loh. Karena memang metodologinya begitu. Gitu loh. Cara pandangnya begitu. Kita tahu satu ayat, itu berarti kita tahu sekian puluh ayat lain. Kenapa? Karena memang cara pandangnya begitu, cara pandang yang dibangunnya. Untuk menunjuk bahwa Al-Quran itu begitu kokohnya konsistensinya, begitu kokohnya korespondensinya dan koherensinya. Nah, itulah jawaban dari situasi dunia yang neo-cortex war-nya sudah masuk ke dalam yang namanya military contact. Sudah kontak militer nih, sudah sampai di situ. Dan itu ada di depan mata gitu. Lalu kalau kita diam-diam aja, pertanyaan berikutnya, ya kita bukan yang khair dong, kalau gitu. Nah terakhir, terakhir, Indonesia akan mengulangi nasib keterpurukan yang sama, bahkan lebih dalam. Dan itu terbukti bagaimana situasi keterbelahan, bagaimana situasi prahara, bagaimana duka dan nestapa terus berjalan di negeri ini. Kalau sampai Israel dinyatakan tidak menghargai Indonesia, kemarin menjadi pemberitaan, gitu ya. Itu kan membuktikan bagaimana sesungguhnya
bangsa ini masih punya modal untuk bangkit. Ketika Trump meminta agar Indonesia kembali menggunakan visa master, ketika mengurangi peranan kris, itu bukti daya tawar Indonesia itu ada. Ketika mereka masih pusing dengan yang namanya sumber daya emas kita, dengan pusing dengan sumber daya mineral kita, pusing dengan keinginan tetap mendaya gunakan pasar kita dan keuangan kita, itu artinya kita masih punya posisi tawar. Kenapa kemudian tangan Anda di bawah? Seperti pengemis meminta. Nggak ada posisi tawar ketika Anda meminta. Nggak bisa. Percaya diri Anda tuh mestinya ada. Nah, Iksan Indonesia cuma ngomong, enggak, gue pernah lakukan kok. Gue pernah lakukan itu gitu. Dalam kasus kereta api cepat Jakarta-Bandung, NHK yang terburu-buru bertanya kenapa Indonesia mengambil sikap memilih Cina. Itu sampai kayak gitu karena dia tahu saya punya pengalaman untuk itu gitu loh. Pengalaman bernegosiasi untuk hal-hal begitu gitu loh. Jadi artinya lagi-lagi seorang pejabat tidak mungkin dipilih hanya berdasarkan karena kedekatan. Tidak mungkin. Kalau hanya memilih berdasarkan kedekatan ya sudah habis. Apalagi kedekatannya dengan tidak mempertimbangkan keahlian. Mempertimbangkan karena meritokrasi katanya yang basa-basi itu tadi karena bicara meritokrasi akhirnya saya bilang tidak mungkin. Saya kan bilang begini, ini penutup, krisis moneter 97-98 yang mengakibatkan krisis multidimensi, salah satu dampaknya juga sekaligus krisis rekrutmen pejabat negara, dan itu dibuktikan dengan berumusan pasal 6A ayat 2. Dan itu saya buktikan di Lemhanas. Dan di Lemhanas itu sejumlah pejabat mengakui rusak meritokrasi. Ulang, di Lemhanas itu diakui rusak meritokrasi karena situasi politik kayak gini. Ayo, kurang apa coba? Kalau lembaga think tank presiden sendiri mengakui, walaupun pengakuan itu tidak dituliskan oleh lembaga tadi, tapi muncul dari para bintang-bintang yang ada di sana. Coba gimana itu kalau kayak gitu? Ini saya buka nih akhirnya karena saya ingin mengetahui responnya presiden. Karena kemarin dia baru hadir di Lemhanas. Saya ingin tahu gitu. Bagaimana nih kalau kayak gini? Bahwa sesungguhnya lembaga itu mengakui ada kerusakan meritokrasi. Itu disebabkan undang-undang dasar palsu. Itu yang harus ya apa ya? Silakan para petinggi negeri ini menjawabnya. Saya menunggu atau saya mencari Anda di mana jawabannya supaya kita bisa duduk berdiskusi dan mencari penyelesaian. Mantap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.